Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan yang terhormat guru pamong penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2023 IAIN Palangkaraya. Perkenalkan, saya atas nama Nur Cahaya Rahmi, guru PAI SMK 3 Pinrang, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI 2023 LPTK IAIN Palangkaraya BEK 3. Hari ini Kamis 12 Januari 2023, saya akan melakukan ujian kinerja pembuatan video praktek pembelajaran dengan materi iman kepada hari akhir kelas 12 semester genap tahun ajaran 2022-2023. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Semua sehat ya? Sudah dibersihkan kelasnya tadi pagi? Sudah. Kami meminta untuk dicek kembali ya. Bersih kelasnya, jangan sampai masih ada sampah yang terjejak. Silakan. Lihat nak, baik-baik. Bagaimana? Sudah bersih? Sudah. Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Kebersihan sebagian dari iman. Sebelum kita masuk pelajaran pada hari ini, seperti biasanya kita mengawali dengan membaca doa. Untuk itu, ibu persilakan kepada kedua kelas menyiapkan temannya dan memimpin doa. Sa'id Yaman. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil billahi rabban wal islami dinan wa bi Muhammadin rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, serta tambahkanlah ilmu kami. Segala puji hanya bagi Allah dalam setiap keadaan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik anak sekalian, di absen dulu ya sebelum kita memulai pelajaran. Indri, hadir Bu. Lulu Syamira, hadir Bu. Destre, hadir Bu. Amanda, hadir Bu. Jesse, hadir Bu. Rahma, hadir Bu. Muhammad Waris, hadir Bu. Semua hadir ya? Hadir Bu. Baik anak sekalian, kalian siap belajar hari ini? Siap. Kalau kalian siap belajar hari ini berarti tidak ada kegiatan yang Anda lakukan yang mengganggu proses belajar hari ini ya. Jika ada yang melakukan kegiatan yang mengganggu proses pembelajaran kita pada hari ini, maka ibu akan keluarkan dari kelas. Paham? Paham. Hari ini kita belajar tentang iman kepada hari akhir. Masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Apa? Iman kepada Rasulullah. Ada tidak hubungan materi iman kepada hari akhir dengan Rasulullah? Sangat berhubungan ya, karena atas bimbingan Rasulullah sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga kita bisa mengetahui mana perintah Allah, mana larangan Allah melalui dengan kitab-kitab Allah yang dibawakan oleh Rasulnya, kitab Al-Quran, kitab yang paling sempurna, kitab yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Tujuannya adalah agar kita selamat dunia akhirat. Di Al-Quran inilah kemudian kita bisa mengetahui tentang iman kepada hari akhir. Mau bertanya dulu,
Rukun iman ada berapa? 6. Iman kepada hari akhir. Rukun iman yang berapa? 5. Oke. Mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Ada yang mau jawab? Saya. Yesus saja ya, silakan. Karena beriman kepada hari akhir hukumnya adalah fardu ain, wajib setiap individu. Jika kita tidak beriman kepada hari akhir, maka kita termasuk golongan orang kafir. Oke, beri aplaus dulu. Kita berdiri dulu ya, anak sekalian. Oke, silakan ke depan. Five, four, 3, 2. Sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Atau ada yang membantu membacakan tujuan pembelajaran di atas? Saya saja ya, silakan. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat memahami makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan hubungan makna hari akhir dengan perilaku jujur dengan benar. Keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hubungan makna hari akhir dengan bertanggung jawab dan adil. Jadi, itu tadi tujuan pembelajaran kita. Secara garis besar, kita akan belajar tentang makna beriman kepada hari akhir, kemudian fungsi, tanda-tanda dekatnya hari akhir, dan hubungan hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan perilaku adil. Baik, anak-anakku sekalian, silahkan disimak tayangan video di atas ya, tentang hari akhir. Mari kita sama-sama merenungi dan introspeksi diri. Mungkin selama ini banyak kesalahan yang kita lakukan, bahkan mungkin ada yang kadang lalai dalam melaksanakan salat 5 waktu, atau mungkin ada yang menghabiskan waktunya dengan melakukan maksiat, atau menghabiskan waktunya dengan sia-sia yang tidak bermanfaat. Tapi Ibu yakin dalam kelas ini tidak ada yang berperilaku seperti itu, ya. Semoga dari tayangan tersebut dapat menyentuh hati kita agar kita lebih percaya dan yakin akan adanya hari akhir, dan kita lebih bertawakal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya dan menjauh larangannya. Oke, baik anak-anakku sekalian, silahkan disimak baik-baik. Dari tayangan di atas menyadarkan saya bahwa semua perilaku yang dilakukan di bumi ini akan dipertanggungjawabkan. Dan saya juga bisa menyadarkan diri saya bahwa pentingnya melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Jujur, terkadang saya lalai dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Kadang saya sengaja menunda-nunda waktu sholat. Dari
video di atas saya sudah menyadari bahwa saya kedepannya tidak akan menunda-nunda sholat lagi dan melakukan ajaran Allah yang lainnya dengan benar dan baik. Masya Allah, tanggapan yang sangat luar biasa ya. Saya bangga terhadap Jabir nama dia mengatakan yang sebenarnya. Nah, itu bertanya, apakah cuma Jabir saja yang terkadang lalai dalam melaksanakan salat lima waktu? Ternyata rata-rata ya. Oke, sebenarnya begini nah, kejujuran kalian itu salah satu bentuk bahwa kalian betul-betul meyakini adanya hari akhir. Kejujuran kalian itu salah satu bentuk bukti bahwa kalian ingin memperbaiki diri, ya. Tapi sebenarnya makna beriman kepada hari akhir itu bukan hanya sekedar diucapkan secara lisan, dipahami baik-baik. Meyakini itu bukan hanya sekedar mengucapkan secara lisan, tetapi meyakini sebenarnya adalah mengucapkan secara lisan, dibenarkan oleh hati, yang diimplementasikan secara tindakan. Itu makna beriman sebenarnya. Ya, setelah kalian menyimak tayangan video tadi, aku berharap sekali kita sama-sama introspeksi diri untuk lebih baik lagi ke depannya. Apalagi zaman sekarang maksiat di mana-mana, ya. Silakan disimak baik-baik tayangan video di atas materi tentang iman kepada hari akhir. Jika ada yang tidak dipahami, silakan dicatat di buku catatannya ya. Hari akhir menurut bahasa berarti hari penghabisan atau juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Keterangan-keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, Quran Surat Al-Fatihah ayat 4, dan Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, kajian ilmu pengetahuan, dan kajian Setelah kalian menyimak tayangan video di atas, ada yang tidak dipahami? Oke, silakan. Indri. Dari tayangan video di atas, saya ingin bertanya tentang ada berapakah hari akhir dan apa yang termasuk tanda-tanda hari akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Saya. Oke, Rahma, silakan. Dari tayangan video di atas yang saya tidak pahami, apa fungsi hari akhir? Baik, tadi ada 2 pertanyaan dari teman kalian. Nah, sekarang anak-anakku sekalian silahkan mencari informasi sebanyak mungkin untuk menjawab pertanyaan teman kalian tadi ya. Silahkan mencari dari Google, internet, atau YouTube, atau buku paket ya, silahkan. والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلق من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء. Setelah kalian mencari informasi, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari teman kalian tadi? Saya. Silakan, Sarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari kiamat atau hari akhir dibagi menjadi 2 macam, yaitu kiamat sughra, kiamat kecil, dan kiamat kubra atau kiamat besar. Adapun tanda-tanda dari kiamat sughra yaitu yang pertama, perzinaan terjadi secara terang-terangan. Yang kedua, ilmu agama sudah dianggap tidak penting. Yang ketiga, terjadi bencana di mana-mana. Yang keempat, jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Terjadi peperangan yang berkepanjangan antara umat Islam dan minuman keras merajalela dan dinikmati oleh banyak manusia. Sedangkan tanda-tanda kiamat kubra yaitu rusaknya Ka'bah, matahari terbit dari barat,
munculnya Imam Mahdi atau pemimpin yang adil, keluarnya Dajjal Al-Masih, pemimpin kejahatan. Al-Quran lenyap dari hati manusia. Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi dan Ya'juj dan Ma'juj muncul dan berbuat kerusakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua siapa yang menjawab? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma tentang apa saja fungsi beriman kepada hari akhir. Nah, fungsi beriman kepada hari akhir terbagi atas 3. Yang pertama, menambah rasa iman dalam diri. Dengan beriman pada hari akhir berarti kita juga akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu bagian dari rukun iman. Sehingga tidak ada sempurna iman seseorang jika dirinya tidak beriman kepada hari akhir. Yang kedua, membuat seseorang menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan. Ini karena ia tahu bahwa hari akhir sudah semakin dekat dan dapat terjadi kapan saja. Hari akhir ini juga dibahas dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 187 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat peruharanya bagi makhluk yang lahir dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Selanjutnya, membuat seseorang lebih menjaga ibadah. Dengan beriman kepada hari akhir akan sangat membantu seseorang, membuat seseorang untuk memperhatikan dan lebih ketat dalam menjaga ibadahnya. Yang kemudian dibahas dalam Quran Surah Maryam ayat 85-86 yang artinya, ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai keputusan yang terhormat, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu mau membentuk 2 kelompok, ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kita akan menggunakan strategi karsor. Jadi, Ibu sudah membuat kartu penjelasan tentang materi iman kepada hari akhir. Nanti kalian akan memasangkan kartu penjelasan tersebut di kertas kartu ini, ya. Nah, di kertas kartu ini Ibu sudah membagi 2. Kelompok 1 akan membahas tentang materi kiamat sugra, kelompok 2 akan membahas kiamat kubra. Kalian akan berdiskusi dengan teman kelompok kalian untuk menyusun kartu materi tentang yang kalian dapatkan. Paham? Paham. Oke, kalau paham silakan bentuk kelompok dulu. Baik, kalian silakan disusun baik-baik ya kartu penjelasan tentang materi yang kalian dapatkan masing-masing. Bagaimana? Sudah disusun kartunya? Sudah. Oke, kalau kalian sudah menyusun kartu penjelasannya, maka sementara kalian akan naik ke depan menyusun kartu itu di kertas kartu. Ya. Nah, tadi kan kelompok 1 kan membahas tentang kiamat sugra, kelompok 2 membahas kiamat kubra. Jadi, siapa yang lebih cepat menyusun kartunya di kertas kartu tersebut, maka itu akan memberikan hadiah. Ya, yeay. Jadi menilai kekompakan kalian, kerjasama kalian. Paham? Paham. Silakan naik ke depan memasangkan kartunya secara berurutan ya. Oke, silakan.
Ya, Ibu mulai dari kelompok 1. Silahkan naik ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi kiamat sugra. Kiamat sugra merupakan kiamat terjadi karena meninggalnya makhluk atau sebagian kecil permukaan bumi rusak dan berakhirnya kehidupan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kematian, longsor, banjir, gempa bumi dan lain-lain. Adapun dalilnya akan dibacakan oleh teman saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Adapun ciri-ciri kiamat sugra yaitu perzinahan terjadi secara terang-terangan, ilmu agama sudah dianggap tidak penting, sering terjadi bencana di mana-mana, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, terjadi peperangan yang berkepanjangan antara umat Islam, minuman keras merajalela dan dinikmati oleh banyak manusia. Jadi itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok 2. Silakan naik ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi kiamat kubra. Kiamat kubra merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Kedatangan kiamat kubra ditandai dengan dititipnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Adapun ayat dari kiamat kubra akan dibacakan oleh teman saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات وما في الأرض إلا من يشاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Sangkakala pun ditiup, sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ia ditiup sekali lagi. Seketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah. Adapun tanda-tanda hari akhir yaitu Kakbarusa, matahari terbit dari barat, munculnya Imam Mahdi, pemimpin yang adil, keluarnya Dajjal, Al-Masih, pemimpin kejahatan, Al-Quran lenyap dari hati manusia, Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, Ya'juj dan Ma'juj muncul dan berbuat kerusakan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kan kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Sekarang anak-anak sekalian menyimpulkan hasil diskusinya tiap kelompok ya. Cukup mewakili saja. Silakan dimulai dari kelompok 1. Dari diskusi tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kejujuran merupakan salah satu bukti keimanan pada hari akhir.
Muslim yang beriman pada hari akhir berperilaku jujur, baik dalam hati, perkataan maupun perbuatan. Seseorang yang berperilaku jujur akan berhati-hati dalam bertutur kata, berbuat maupun berpikir dan berprasangka. Ia yakin bahwa semua amal dan perkataannya akan dihisab di akhirat. Jadi itulah kesimpulan yang bisa kita ambil. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu. Adapun kesimpulan dari kelompok kedua yaitu bertanggung jawab. Muslim yang beriman pada hari akhir akan senantiasa percaya bahwa semua amanah akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya memiliki perilaku tanggung jawab. Perilaku tersebut dapat diterapkan dengan menjaga semua amanah dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perilaku adil. Perilaku adil tersebut sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berperilaku adil berarti mampu menempatkan segala sesuatu sesuai tempatnya. Contohnya adil dalam mengatur jadwal. Muslim yang beriman kepada hari akhir akan meyakini bahwa waktu yang dimiliki kelak akan dihisab di akhirat. Oleh karena itu, dia senantiasa berusaha adil dalam mengatur waktu belajar dan beribadah. Itulah tadi kesimpulan dari kelompok kedua. Baik anak-anak sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan materi tentang iman kepada hari akhir? Tidak ada. Semua sudah dipaham ya? Nah, tadi kita belajar tentang iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu adalah iman yang kelima. Orang yang beriman kepada hari akhir itu artinya meyakini dan percaya adanya hari akhir. Ketika kita meyakini adanya hari akhir, maka kita akan memperbaiki semua tindakan dan perbuatan kita. Karena semua perbuatan dan tindakan kita, perkataan kita akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Kita tidak bisa lolos dari kehadiran Allah. Semua akan diproses, ya. Jadi kita mau masuk surga tergantung dari amalan kita di dunia. Kita mau masuk neraka tergantung dari amalan kita di dunia juga. Jadi anak sekalian harus selalu menaati perintah Allah, menjauhi larangannya, ya. Siapa yang mau merefleksi pelajaran hari ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari makna beriman kepada hari akhir, fungsi dan tanda beriman kepada hari akhir, iman beriman kepada hari akhir, hubungan hari akhir dengan sifat jujur, tanggung jawab dan adil. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena menggunakan strategi hard short, yaitu dengan bermain kartu sehingga kami tidak bosan dan kami sangat puas. Menggunakan model pembelajaran discovery learning karena kami diarahkan untuk menemukan informasi sebanyak mungkin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan melakukan post test ya untuk mengecek kemampuan kalian, mengecek pemahaman kalian, apakah kalian sudah paham materi kita hari ini. Silakan anak sekalian melihat di grup WhatsApp kita, ini sudah mengirimkan linknya, ya. Silakan. Ibu sudah mengecek hasil kerja kalian dan alhamdulillah nilai kalian sangat memuaskan. Ada yang dapat 50, ada yang dapat 85. Baik, Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerja di rumah ya. Minggu depan kita kumpul. Minggu depan kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Ya, silakan.
dan minggu depan bisa langsung ditanyakan jika ada yang tidak dipahami ya. Sebelum Ibu menutup kegiatan pelajaran pada hari ini, Ibu akan meminta kepada ketua kelas memimpin doa. Untuk itu Ibu persilakan ketua kelasnya. Ya, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan pelajaran kita pada hari ini selesai dan berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat berberkah untuk kita semua ya. Amin. Untuk itu mari kita sama-sama menutup kegiatan pelajaran kita ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.